Jadi akhirnya setelah Juni, pokoknya kehamilan saya 7 bulan nih, karena saya merasa mau nggak mau saya harus periksa ke dokter ini gitu. Oh berarti dari 0 sampai 7 itu nggak pernah periksa? Berusaha menyiapkan diri aja gitu. Padahal kalau kita ini kan nggak punya uang. Kalau pertemuan itu kan nggak kira-kira. Rumah di Depok, pertemuannya mungkin di pasar Minggu di sini gitu kan. Jalan kaki kamu. Aku pun diajaknya jalan kaki. Gitu. Dalam keadaan tapi justru karena itu jadi Lebih sehat, ya? sehat sekali. Melahirkan normal, cepat, bayi sehat gitu. Bahkan dokter sempat bilang, "Ibu hamil." Iya, kok nggak kelihatan ya. Waktu saya akhirnya pulang ya 7 bulan, tapi ya alhamdulillah semua. Berarti sama 7 bulan nggak tahu dong apa laki-laki atau perempuan itu? Ya belum lah. Kan setiap kali kita di deploy selalu ada istilahnya orang tua angkat. Kalau kita tinggal tempat tinggal, itulah ayah dan ibu kita gitu. Nah, ternyata di Davao itu orang tua angkat aku itu bukan sekedar tani biasa gitu. Ternyata punya posisi yang cukup penting di gerakannya dan menjadi target militer di sana. DPO kan? DPO. Satu malam aku ada di sana, dia dibunuh sama sniper gitu. di depan keluarganya, di depan anaknya gitu. Nah di situ aku dibawa lari gitu, aku sempat blank. Sebenarnya aku blank. Kejadiannya itu kayak apa ya? Kayak ada amnesianya dari situ. Kok kemana dulu gitu. Tapi yang aku ingat, aku sudah dalam perjalanan ke desa lain, namanya Desa Mati lagi di situ. Selamat malam nih. Sekarang udah malam nih. Kita lanjut terus pokoknya. Selagi masih di satu tempat ada namanya narasumbernya ada di sini semua kebetulan, jadi kita lanjut aja walaupun diuploadnya nanti ya. Jadi kalau kalau sore ini nih kita ketemu sama Mbak siapa? Mbak Vidi ya? Lupa nanya namanya. Mbak Vidi ini lanjutin sendiri aja Mbak, saya juga kurang paham. Salah ngomongnya. Mau nanya apa dong? Dari itu aja dulu ya, backgroundnya Mbak, dari waktu mulai aktif tuh di Latar belakang dulu, asal mana, ya background keluarga. ya harus detail banget lah. Sebentar. Ini konteksnya kan kita mau menceritakan Ini ya. mengenai sejarah. Dirimu. Oh, diri saya atau pergerakan? Dirinya Mbak yang aktif tuh ngapain aja? Mungkin sehubungan dengan gerakan ya. Iya. Kita mulai dari perkenalan dulu. Iya. Biar tahu namanya Mbak. Baik, nama saya Vidi. Terus sebetulnya kalau kita mau bicara mengenai gerakan, terutama perempuan yang hidup dalam gerakan, ada beberapa kawan yang juga sudah banyak melakukan, ya, punya sejarahnya. Kalau kebetulan saya mulainya mungkin agak lebih awal dari kawan-kawan yang lain, sebelum tahun 90-an, mungkin 88, 89 ya. Nah, sebelum dimulai saya mau promosi dulu boleh? Boleh. Nah, untuk lebih mengenal beberapa perempuan yang pernah melakukan perjuangan melawan tirani, sekitar ada 50 perempuan. Di sini sudah ada bukunya, berjudul Memori Perempuan Berjuang Melawan Tirani. Kebetulan tulisan saya ada di sini juga, diterbitkan oleh Balai Pustaka. Silakan dibaca. Kalau mau pesan bisa melalui Masnya, Boleh. bisa lewat channel ini, nanti hubungin saya. Siap. Gitu ya.
Dan ini bagus-bagus sekali. Ini cerita pengalaman pribadi apa yang terjadi pada saat mereka masih menjadi aktivis. Dia ada ditangkep, dia apa? Iya, cerita mengenai semua perjuangan mereka sebagai aktivis dan sebagai perempuan. Gitu. Nah, kebetulan saya menulis di sini, saya cuplik sedikit saja ya dari tulisan saya sebagai pengantar. Saya menulis bahwa semua sejarah pada dasarnya merekam kisah perjuangan kelas yang terdominasi. Berdasarkan pengalamanku dan para perempuan di muka bumi, hanya satu yang tidak pernah berubah. Perjuangan perempuan dari kelas manapun untuk melawan dominasi toxic masculinity. Perjuangan itu belum berakhir. Perjuangan kelas sekaligus perjuangan perempuan harus dilakukan secara bersamaan dan terus-menerus. Dan tidak boleh berhenti. Saya pun belum berhenti sampai sekarang. Gitu. Terus saya ingat dulu Pramudia Anantatur entah di dalam satu bukunya tuh menulis, apalagi yang masih tersisa dalam tubuh kita ini selain keberanian. Oh, Ya itulah satu-satunya kata yang bisa kita gunakan untuk melawan keberanian. tetap berani. Nah, tetap harus berani dengan cara yang benar, ya. Nah, saya sendiri sebetulnya tidak pernah menjadi secara resmi masuk dalam struktur PRD. Oh, Tidak, Semit juga nggak? enggak. Saya tidak pernah. Karena ketika saya mulai, web Semit itu tahun berapa ya? Zon, mandikan bawah tanah. 93 ya? 93. Enggak lah. Bahkan saya sebelum itu. Jadi sebetulnya saya belum pernah menikmati organisasi atas. Oh, Dari awalnya gitu. berarti bawah tanahnya kayak? Ya, dari awalnya. Ketika persiapan, jadi latar belakangnya ya, ketika persiapan pembentukan persatuan itu tahun 94 awal ya, saya dalam keadaan sudah hamil. Saya melahirkan Agustus, sementara waktu itu deklarasi bulan apa? Juni ya? Oke. Juli. Sekitar itu. Jadi bisa terbayang kehamilan saya sudah besar kan. Nah, saya ikut persiapannya, ada di Jakarta dalam keadaan hamil gitu kan. Sangat kemarin. Dan ya pada saat itu kawan-kawan semua survival dan struggle. Saya ingat ini lengkap-lengkap aja ya. Pada saat persiapan itu kawan-kawan tuh sibuk semuanya dan nggak ada yang punya uang kan. Iya. Nah, pada saat lebaran saya tinggal di satu site house gitu bersama pasangan suami istri gitu, semua sedang sibuk semua. Ini lebaran, dia punya anak, pasangan suami istri punya anak balita, ada uang tinggal cukup untuk beli susu, itu lebaran gitu. Dan saya dalam keadaan hamil. Yang saya lakukan adalah itu di Depok. Di Depok zaman saat itu masih banyak kebun-kebun. Iya mas. Iya. Ini datang ke belakang kebun, di situ banyak kebun-kebun kan. Saya gali singkong orang. Jadi saya menggali di kebun itu singkong punya orang lewat. Aduh maaf ya, maaf ya. Ini biar kita bisa makan ini gitu. Terus saya ambil beberapa singkong, terus untung ada gula ya di dapur. Terus saya bilang sama teman saya, waktu itu dengan saya nggak tahu ini boleh masuk atau enggak, web boleh sebut nama nggak? Nggak apa-apa ya, nanti edit aja karena itu sebetulnya dari istrinya. Oh. Iya,
aku tinggal sama mereka. Itu orang Filipina yang datang ke Indonesia untuk menikah. Jadi saya termasuk yang ke sana untuk Filipina. Terus aku dapat singkong ini, ayo kita makan, ini kita rebus, ketawa-ketawa aja, wah akhirnya kita bisa makan. Itu lebaran itu. Terus dengan gula yang ada, udah beli susu buat anak ya, apa gitu kan. Terus nggak lama datanglah Wilson, mungkin Wilson lupa saat itu bawa apel dia sambut, sih buat kamu nih. Wah, karena saking perhatiannya dengan kawan yang hamil, entah dapat dari mana apel satu pun, itu seperti harta sekali buat saya. Masih minggu kayaknya. Nggak mungkin. Jadi sambil mampir kan, nih apel nih buat lu nih. Seneng banget bisa makan apel gitu. Ya itu salah satu bagaimana prihatinnya kita saat itu situasinya. Cuman hal-hal itu mungkin tidak pernah muncul di kawan-kawan, karena itu mungkin terlalu sering terjadi kan, kejadian sehari-hari yang udah biasa gitu. Jadi udah bukan suatu yang wow lagi gitu. Nah, jadi bisa dibayangkan saat itu saya udah dalam keadaan hamil, kawan-kawan juga masih pada prihatin, terus termasuk dia juga, akhirnya memberi kita diskusi ya, kita belum sanggup untuk mengurus aku dan anak. Iya. Sementara ini mau deklarasi gitu kan, dan kita nggak tahu dampak politiknya, eskalasinya seperti apa. Oke, saya paham. Saya akan pulang ke rumah orang tua. Itu setelah saya lama nggak pulang. Saya pulang untuk melahirkan di sana untuk sementara ya. Dan intinya tidak merepotkan kawan-kawan. Gitu kan. Tapi ya dalam waktu itu pasti banyak yang datang mengunjungi. Tetap ada. Belum ada telepon juga, telepon rumah ya, telepon koin ya, masih susah. Surat juga udah nggak sempat surat-suratan gitu. Oke. Jadi akhirnya setelah Juni, pokoknya kehamilan saya 7 bulan nih, karena saya merasa mau nggak mau saya harus periksa ke dokter ini gitu. Oh, berarti dari 0 sampai 7 itu kapan periksa? Berusaha menyiapkan diri aja gitu. Padahal kalau kita ini kan nggak punya uang. Kalau pertemuan itu kan nggak kira-kira. Rumah di Depok, pertemuannya mungkin di pasar Minggu di sini gitu kan. Jalan kaki kamu. Aku pun diajaknya jalan kaki. Gitu. Dalam keadaan tapi justru karena itu jadi sehat sekali. Melahirkan normal, cepat, bayi sehat gitu. Bahkan dokter sempat bilang, "Ibu hamil." Iya, kok nggak kelihatan ya. Waktu saya akhirnya pulang ya 7 bulan, tapi ya alhamdulillah semua. Berarti selama 7 bulan nggak tahu dong apa laki-laki atau perempuan itu? Ya, belum lah. Awal-awal waktu diperiksa itu kan tahu hamil kan masih 3 bulanan ya, belum tahu kan. Setelah itu tidak. Gitu. Jadi akhirnya ya itu salah satu. Jadi salah satu alasan kenapa saya tidak pernah secara resmi ada di dalam struktur PRT. Tapi ya anggaplah simpatisan. Saya tidak pernah kemana-mana, nggak pernah lepas dari kawan-kawan juga gitu. Dalam perjalanannya juga ya apapun yang bisa saya bantu saya akan bantu. Gitu. Waktu umur anak saya sudah umur 2 tahun saya sudah gelisah. Saya pulangnya ke Tasikmalaya. Kebetulan sekali Tasikmalaya menjadi salah satu tempat pertama yang terjadi bakar-bakar pas sebelum 96 sudah terjadi bakar-bakar. Dan Bakar-bakar itu bakar apa? Rusuk. Bukan, maksudnya gereja, bukan ke pemerintah berarti. Gereja, gedung pertokoan, sama beberapa pabrik gitu. Dan saat itu saya bekerja karena saya punya anak ya, saya harus menghidupi anak, bekerja di salah satu supermarket lah di Tasik, tempat
toko tempat saya bekerja itulah dibakar, Sejarah. dijarah. Nggak tahu sempat dijarah atau nggak, tapi itu masih banyak pengunjung. Dilemparin molotov sehingga terbakar kan. Untungnya penduduk itu menjebol dinding belakang dan membantu kita semua untuk keluar gitu. Itu terjadi itu 9. Mungkin tidak keluar di berita-berita, tapi sebetulnya di beberapa tempat sudah mulai eskalasi penjarahan, kerusuhan itu sudah ada. Tasikmalaya itu 96. Dan enam. 96. Terus Tapi nggak jauh sama 27 Juli ya? terus saya pindah ke Semarang. Ya di sana sama orang tua gitu ya. Ya di sana ya tetap aja saya tidak kemana-mana, sama kawan-kawan PRD Semarang juga ikut bantu organisir buruh juga gitu di sana. Terus bekerja bekerja sebagai asisten seorang pendeta Jepang, Kimura, tapi urusannya mengenai Jugunianku. Tapi saat saya bekerja pun saya tetap membantu kawan-kawan di PRD Semarang. Tidak lama setelah 98 kejadian, tidak lama kemudian saya udah merengek sama si Lebi, merengek terus. Saya pengen ke Jakarta, saya udah pengen balik ke Jakarta, pengen berkumpul sama kawan-kawan. Terus akhirnya Lebi bilang, Fit, Jakarta Fit. Karena saya nggak mungkin ke Jakarta untuk menjadi aktivis karena ada anak. Ke Jakarta dan untuk bekerja. Nah, Lebi memberikan peluang, ada tuh bisa bekerja di salah satu tempat gitu kan. Ke Jakarta saya. Pada saat saya di Jakarta pun awalnya pertama-tama saya tinggalnya juga di Tebet, di kantornya PRD KPP. Sampai saya dapat tempat. Kalau saya bekerja karena dekat dengan FNPBI, anak saya bawa anak saya yang masih kecil, itu belum SD ya, SD kelas 1-an ya. Saya titipkan di FNPBI. Jadi yang membesarkan anak saya itu ya kawan-kawan sendiri gitu. Iya. Kawan-kawan ini kan mungkin nggak ngerti ya cara ngasuh anak gimana, tapi rajin. Sempat kenal nggak dengan anak-anak FN almarhum Ipi? Mbak In, kenal. Ya dia tuh yang paling telaten menjadi anak saya. Pasti. Mbak In. Pokoknya anak-anak FN itu Ismu aja ikut ngasuh itu. 98 saya belum. 99 pasca, udah 99 sudah. FN di Tebet. Ya di Tebet. Udah pindah Kalibata. Kalibata. Saya tahu kalau Kalibata. Iya, Kalibata yang di situ. Oh, iya. Nah mungkin tuh mereka nggak tahu kan cara ngasuh. Jadi di cara ngasuhnya mereka mungkin anak saya taruh di depan komputer diajarin. Jadi sekarang anak saya itu sangat gadget freak, pinter banget komputer. Pekerjaannya pun semua berhubungan dengan kreatif ya, kreatif bisnis kerjaannya. Oh. Ya mungkin kakak itu. Sama sih Kak, kalau itu mah sama. Iya. Anak saya juga yang pertama gitu, Gitu ya? yang ngajarin kuncung. KPP Tebet, ya. Itu siapa yang sering ngajarin di FN itu yang Abus. Bobo. Iya. Gitu. Semua anak asuh orang banyak gitu. Iya, benar Kak. Gitu. Ya itu tentang meso aja. Kita balik lagi ke cerita ya. Kebanyakan cerita. Kalau ibu-ibu mungkin nih, kita sama ibu-ibu. Mungkin kalau dari yang lain bisa mendengar tentang sisi strateginya, taktisnya, gitu kan, secara organisasional. Kalau dari perempuan, kita dari sudut pandang yang lain aja ya. Oke. Nah, kenapa dulu awalnya saya mau menjadi aktivis? Nah itu kan. Jadi gini, dulu saya tuh mualaf. Oh. Dulu saya kuliah di teologi ya. Oh. Sekitar tahun 88 mungkin ya. Saya masuk 88. Kalau nggak salah 88 selesai. Di Salatiga? Di Jogja. Oh, Jogja. Itu tiba-tiba kampus saya tuh heboh karena ada beberapa buku dilarang.
Dan itu ternyata secara bersamaan banyak buku dilarang di mana-mana. Itu kejadian yang cukup umum pada saat itu. Salah satunya buku yang dilarang itu adalah Teologi Pembebasan. Dari siapa? Gutierrez siapa gitu. Saya lupa namanya. Gustavo Gutierrez. Pernah dengar? Itu minta Nah, ya, saya kan penasaran kenapa dilarang gitu kan. Nah, tanya sana tanya sini, akhirnya dapat informasi bahwa yang masih menyimpan buku itu dan mau mendiskusikan itu adalah seorang Romo Katolik, namanya Romo Mangun, tinggalnya di Sungai Code. Terus beberapa orang yang penasaran dengan isu teologi pembebasan ini akhirnya datang, termasuk saya. Kami datanglah ke Romo Mangun. Pada saat di sanalah kita seolah-olah mendapatkan mata kami terbuka gitu loh, bahwa Code itu banyak sekali masalah sosial di dalam situ dan alasan kenapa Romo Mangun di sana gitu. Jadi kesadaran sosial mulai muncul. Teologi kita belajarnya mengenai teologi ya, lebih banyak membahas mengenai interpretasi Alkitab gitu kan, sejarahnya, dogmanya gitu. Mungkin semua agama begitu ya. Tapi begitu kita masuk ke Code, kita dihadapkan pada realitas sosial. Nah, disitulah mulai kita tertarik. Ya karena itu entry point-nya, karena penasaran dengan buku itu, malah kita mendapatkan ilmu yang lebih jauh dari Romo Mangun. Saat itu masih mahasiswa biasa aja gitu. Sudah siswa biasa, masih belum. Nah, tapi mulai mengenal isu sosial. Ayo bantu bikin KTP buat pemulung, jadi zaman saat itu banyak orang nggak punya KTP. Orang-orang yang tinggal di pinggir kali Code itu dianggap penduduk liar karena mereka itu rata-rata pemulung, buruh pasar gitu kan, pecopet gitu kan, pengamen gitu, yang hidupnya ya nyaris nggak punya rumah gitu, numpang itu dibuatin rumah sama Romo Mangun, dikasih pendidikan gratis, terus bahkan dibuatin KTP. Nah, di situ saya ikut terlibat di situ. Ada kerja sosial berarti ya? Itu kerja sosial kan? Katakanlah kerja sosial. Nah, pada saat lagi seru-serunya, kesadaran sosial saya sedang tumbuh-tumbuhnya, mendengar isu, ada kawan, bukan isu, mendengar kabar gitu kan, ada kawan mahasiswa UGM yang digebukin sama tentara, ditangkap gitu, karena kita udah dengar bahwa saat itu ada 3 kawan ditangkap karena kasus penyebarkan buku Pramudia Anantatur. Tapi lalu ada mahasiswa yang digebukin karena membela kawan yang 3 itu. Salah satunya dia ternyata. Saya nggak tahu siapa itu yang digebukin. Cuman solidaritas. Ikutlah, gitu. Ikutlah kami. Dari sekian mahasiswa teologi akhirnya berkurang gitu kan, tinggal berapa gitu ya. Kristalisasi. Terjadi kristalisasi itu banyak dari universitas mana-mana berkumpul. Nah, yang mengkristal inilah akhirnya jadi beberapa orang gitu, yang kebetulan perempuan juga nggak terlalu banyak, itu berkumpul. Ya disitulah saya diperkenalkan dengan gerakan dengan kawan-kawan dulu gitu, dengan diskusi masalah sosial menjadi diskusi yang berbau politik dan membedah buku-buku yang memang sebetulnya tidak boleh seharusnya gitu. Kita mulai baca buku Pram gitu kan, yang dilarang malah kita cari dan kita baca gitu. Terus itu bahkan sampai akhirnya mulai, saya nggak tahu apa-apa waktu itu, mulai membaca pembahasan mengenai bukunya Marx, Engels gitu kan, semua. Dan ini nggak ada, gimana mesti nyari gitu kan. Nah, udah mulai ketertarikan itulah yang akhirnya
membuat ya beberapa orang ini akhirnya menjadi seperti itu. Salah satunya ya di zaman angkatan aku waktu itu Budiman ada, terus siapa ya yang kenal, siapa aja ya Web, yang zaman aku awal-awal aku itu ada Budiman, John Tobing, tahu John Tobing kan ya, John Tobing, terus aku, terus Rode. anak Rode, tahu Rode, tentang Rode, Pernah dengar? Pernah dengar Kak, cuma nggak tahu maksudnya. UII, mahasiswa UII, Yamin, almarhum Yamin, Tahu nggak tahu juga ya. Rode itu adalah nama gang, sebuah kontrakan yang diisi oleh mahasiswa UII yang sangat progresif dan waktu itu aktif gitu. Oh, bukan nama jalan ya? Gang, Nama nama gang. Ya, jalan kan. Oh iya, Jalan jalannya kecil. salah berarti. Jalan utamanya lupa nama jalan apa. Oh, berarti banyak aktivis-aktivis itu tinggal di Rode. Yang dari UII. Oh, Almarhum Yuli, mungkin nggak kenal ya. Kalau yang UGM, jadi masing-masing itu punya apa istilahnya? Sekretariat. oh, UGM ada sekretariatnya, UI ada sekretariatnya gitu. Anak-anak dari mana mahasiswa yang ada satu lagi Tridosono itu ya? Isi ada juga, terus Muhammadiyah ada juga gitu. Oh, IAIN juga ada. Berarti masih berkumpul per kampus-kampus ya? Kampus-kampus. Zaman saat itu mungkin ya belum ada Smith ya, Oh. Terus masih tadi itu yang embrionya. efek. Nah, belum kali ya? Belum. Itu udah belum. Mana ceritanya itu Web? Awalnya menceritakan. Jadi gini aja, aku mau menceritakan bahwa itu tahun aktivitas kita mencari semuanya, seperti tadi dibilang ya. Zaman kita kan nggak terputus, zamannya kita nggak tahu bagaimana cara mengumpulkan massa, mengorganisir, kayak gitu kan. Ilmu-ilmu itu kan sedang kita cari, kita kumpulkan bersama-sama gitu, dan secara diam-diam juga itu. Nah, salah satu aku nggak akan menceritakan itu, mungkin bukan tugas aku menceritakan itu. Salah satunya adalah kontak dengan kawan-kawan ada di luar yang lebih punya pengalaman. Salah satunya dengan Filipina. Kita harus belajar. Nah, Sekarang di Filipina gerakannya lebih maju. lebih maju masih awal. Udah ada duluan. Sebetulnya yang udah mulai duluan itu kita itu sudah ada tapi terputus karena direpresi sekali. Tapi yang masih terus ada waktu itu, yang masih kuat itu adalah Korea Selatan sama Filipina. Oh. Sama di Amerika Latin. Vietnam udah komunis ya? Vietnam enggak, kan beda Iya. sistemnya. Iya ya. Oh, Vietnam belajarnya di sini sama PKI ya kalau nggak salah. Iya. Nah, kontaknya dalam bentuk Nah itu bukan kapasitas aku untuk menceritakan itu ya, karena aku waktu itu hanya mendapat instruksi. Oh. Kamu pergi dan belajar di Oh, Filipina. berarti Itu memang tahun 89. organisasinya udah ada nih Kak. Maksudnya organisasinya waktu itu udah ada. Terima instruksi. Udah ada ya. Itu sebetulnya iya melalui itu setelah berangkat. Oh, berarti Mbak ditugaskan ke Filipina dalam rangka belajar soal organisasi dan soal gerakan, soal perempuan. Karena aku masuknya melalui organisasi perempuan, live in dengan organisasi bernama Gabriela di Filipina. Maksudnya ya nggak tahu sih orang apa ya, gue ngomong angkatan tua terserah lagi. Emang iya. Orang-orang tua ini maju banget ya. Maksudnya dia bisa ngayal, gua sudah di Filipina nih loh. Ya kan? berapa Karena lama? ada kontaknya juga.
berapa lama ya? Hampir 2 tahun aku di sana. Wow, Cukup lama juga, cukup lama. apa yang didapatkan dari Filipina? Wah, banyak sekali. Banyak sekali. Sebetulnya aku sudah menulis. Ini di sini salah satu yang aku tuliskan di sini, di buku ini, sedikit mengenai apa yang aku dapatkan di Filipina. Jadi singkatnya begini ya. Ketika aku datang ke Filipina itu bahasa Inggris aja masih belepotan, Oh, ya kan? Apa yang harus untuk memahami percakapan biasa aja masih belepotan gitu. salah juga maksudnya berani juga ya kak. Ya itu apa lagi yang kita punya nih selain keberanian? Iya tuh di negara orang Terus belajar kiri. Nah, tiba-tiba di sana pun aku dapat bahasa istilah-istilah teknis. Mungkin sekarang udah tidak asing lagi, tapi pada saat aku di sana itu sesuatu yang sangat baru banget. Ini apa maksudnya gitu kan ya? Istilahnya kamu dari organisasi mana? Kamu ngapain di sini? Masalahmu apa? Masalah negaramu apa gitu? Terus tujuanmu datang apa? Bahkan untuk menjawab itu aja aku bingung gitu. Masalah negaraku apa? Apa ya masalah negaraku ya? Tentara represif. Emang iya, buat mereka itu bukan masalah utamanya gitu. Itu hanya eksesnya aja gitu kan, dampaknya aja gitu. Nah, untuk sampai bisa memahami itu tuh cukup lama. Untungnya intensitas di Gabriela kawan di sana mereka udah cukup maju, bahasa mereka udah terstruktur, pemikiran mereka udah lebih politis gitu, cara pemikiran mereka udah sistematis gitu. Hal-hal itu yang aku pelajari gitu. Terus bahkan di ini ya kayak istilah gender, apa gender, terus urban poor, apa urban poor, street children itu apa gitu, anak-anak yang di jalanan. Pada saat tahun 88 di sini mana ada istilah itu di Indonesia? Nggak ada. Sekarang udah biasa. Kita juga yang membiasakan kan ya, yang menularkan gitu kan. Terus ada lagi women movement sama feminism. Apa bedanya? Jadi banyak sekali yang membuat aku tuh terbata-bata dulu, ingat banget. Suka sampai grogi. Aku tuh cocok nggak ya di sini gitu kan? Aku di sini nggak ya? Jadi kayak anak-anak banget gitu. Ada kata, kalau ada diskusi itu ada kata coalition, aliansi gitu kan, koalisi, aliansi. Bahkan Gabriela sendiri tadinya aku pikir itu organisasi perempuan, satu organisasi besar gitu kan, ayo hiruk pikuk banget, banyak kali datang sana datang sini, ada banyak diskusi. Aku pikir oh ini departemen A, departemen B gitu. Beberapa bulan kemudian aku baru menyadari bahwa ini nih bukan organisasi, tapi semacam kayak aliansi. Jadi ibarat aliansi pun bukan sekedar, bayangin Gabriela itu bukan, aku pikir dulu tuh kamus gitu ya. Kalau kamus gitu, kamus itu kan tebel gitu kan, semua ada gitu. Enggak, ternyata itu ensiklopedia. Ensiklopedia gede banget. Jadi dan masalah organisasi itu kan juga sesuatu yang sangat awam sekali buat aku terutama gitu kan. Sebentar kak, berarti Gabriela tuh front. Nah kan. Kalau dibilang ensiklopedia kan berarti Ya. Semuanya macam-macam gitu kan, item-itemnya Iya. macam-macam. Iya. Oh. Tapi frontnya udah jadi satu gitu, jadi satu organisasi. Jadi Gabriela itu adalah aliansi yang anggotanya ratusan organisasi dan institusi dan ormas dan berbagai sektor kerja dan pendidikan dan di berbagai wilayah di Filipina. Nah, jadi merangkul semua keyakinan politik dan ideologi itu ada di sana semua, nggak cuma kiri gitu. Jadi apa nih, bisa dibayangkan ya,
transformasi informasi di sana tuh jadi gaduh gitu kan, berbagai macam kepentingan ada. Nah, aku yang mahasiswa culun itu harus menyerap itu semua kan. Tadinya awal bingung ya, tadinya senang aja, wah ada kawan, ada semua dianggap kawan aja, aktivis gitu ya dalam. Enggak, ternyata macam-macam, berbeda sekali di sana, dan topik bahasanya juga udah berat-berat gitu. Jadi jangan meskipun tujuannya itu adalah apa namanya membantu perempuan-perempuan yang terpinggirkan gitu kan, ada pendidikan, ada pemberdayaan gitu, dan tapi kepentingan di dalamnya ternyata lebih dari itu gitu kan, yang membawa kepentingan politik kanan, politik kiri gitu, ada di situ. Nah, kebetulan saja para aktivis kiri yang ada di Gabriela itu lebih solid pekerjaan mereka, dan mungkin lebih taktis gitu ya, sehingga punya dominasi yang cukup gitu yang di sana. Jadi bahkan cepat, pada zaman aku di sana juga ada semacam ada kritik lah di Gabriela ini, wah kayaknya ini untuk membawa kepentingan kelompok kiri aja ini gitu ya, enggak, karena mereka yang menguasai gitu ya. Tapi dinamika seperti itu tetap berjalan. Hebatnya itu tidak membuat Gabriela bubar kok. Fraksi-fraksi, friksi-friksi semacam itu mereka, aku melihatnya itu dinamika yang berjalan, meskipun seringkali ada ya biasa lah ya, ada musuhan, ada bentrok, tapi tetap menjadi sebagai organisasi tetap bisa solid gitu, bisa terus berjalan. Bahkan ketuanya aja bisa masuk ke parlemen kan pada akhirnya gitu. Itu kan artinya dewasa ya mereka berpolitiknya. Karena kalau flashback lagi, ketika aku balik lagi ke sini melihat ya dikit-dikit ya musuhan ya jadi mundur, yang apa, trap mentality gitu, udah mau maju gitu tarik lagi, nggak jadi tarik lagi, ya nggak berkembang, bulat ada isunya situ aja gitu. Iya Kayak gitu. Saat di Filipina itu yang belajar cuma dari Indonesia aja atau dari negara lain ada? Kebetulan waktu itu cuman ada aku aja, Indonesia, maksudnya Indonesia aja. Apakah tidak dipertemukan atau enggak, aku nggak tahu. Tapi memang saat itu yang orang di luar Filipina cuma aku aja. Jadi itu tadi tentang organisasi yang aku pelajari. Ketika masuk lebih dalam lagi Gabriela, jadi aku dapat semacam kayak kursus bertahap gitu ya, dapat ilmu sedikit gitu kan, yang dari legal gitu kan, itu sampai ke bawah, kalau lulus ya terus gitu kan, jadi ada evaluasinya juga. Nah, pada saat aku belajar itu disuruh untuk ke berbagai sektor yang kita kenal, dengan buruh, dengan kaum miskin kota, dengan street children gitu. Itu makanya kenapa kita sekarang ketika balik ke Indonesia ya, kawan-kawan ini juga mentransfer ini itu. Kenapa kita ada buruh, ada petani, ada itu. Dari mana ilmu itu gitu kan. Kalau mau nanyakan apa yang didapat di Filipina, itu salah satunya. Ya aku yakin tidak hanya dari Filipina, pasti dari literasi yang lain juga ada. Cuman pengalaman konkret yang kita dapatkan. Kalau yang dari yang buku lain mungkin teori kan, kalau masih praktek di sana. Ya. Oh, itu di Filipina itu zaman siapa? Marcos ya? Marcos habis jatuh. Kalau pas kamu masih Marcos ya? Iya. Udah enggak? Udah, kita Marcos pas udah jatuh, zaman aku ke situ ketika mereka sedang mengepush untuk penutupan basis Amerika, karena di sana kan ada pangkalan militernya Amerika di Subic sama di mana gitu. Nah, mahasiswa sama buruh itu ya para aktivis itu ya, para aktivis kiri itu terus menentang itu.
dan akhirnya memang bisa tutup. Nah aku mengalami itu, makanya itu salah satunya itu waktu di buruh. Nah itu salah satu deployment pertama saya itu karena menjelang May Day. Jadi saya dikirimnya ke basis buruh, dan yang nerima KMK itu nama si buruh perempuan. Buruh perempuan, buruh laki-laki itu punya organisasi yang berbeda kalau di sana. Oh. Kalau di kita belum siap mungkin. Jadi FNPBI aja kalian, Iya. ada FNPBI perempuan itu Iya. nggak ada. Kalau sana ada perempuan cukup kuat di sana. Tapi mereka satu kantor untuk memudahkan koordinasi. Gitu. Nah disitulah saya banyak belajar bagaimana mempersiapkan sebuah May Day, Oh. aksi massa yang besar-besaran May Day itu di sana gitu. Terlibat di situ kan. Secara detail aku udah banyak lupa, cuman waktu itu memang sering banget diselundupkan di pabrik, gitu, pabrik garmen gitu, Masuk ke pabrik. masuk supaya bisa, kamu mau lihat ya mereka gitu, kamu mau lihat gimana mereka kerja, mau ayo Suzuki. Ya bisa lah, gimana caranya. Terus dapat tugas kamu adalah selebaran sambil mengajak May Day. Padahal mereka udah tahu semua, jadi mereka lebih pintar dari aku kan, malah aku yang banyak belajar. Wah bahasanya gitu udah sistematis banget gitu persiapannya gitu kan. Kalau mau aksi massa itu siapa, komposisinya bagaimana, catat gitu. Oh ya ada begini ya, ada barisan depan, barisan belakang gitu kan. Ya terus teknis sampai aksinya sampai belajar titik kumpul, peta, bikin peta gitu, baca peta. Wah begitu menarik banget dulu itu. Di lari kemana gitu? Lari kemana, lapisan pertama, lapisan kedua, yang kayak gitu. Vapor ya. Udah. Itu ketinggalan jauh ya? Oh, ya nggak tahu. Aku merasa bahwa itu pertama kali seumur hidup. Bahkan waktu melihat di lapangan sudah ada truk gede banget yang isinya sound system gitu kan, sambil warm-up-nya ini orasi gitu. Merasa pasti lah ini. Nggak pernah boro-boro kalau di Indonesia mah baru juga ngumpul udah diketok sama Pak RT gitu kan. Dikejar-kejar gitu. Oh mereka lebih dulu terbuka sih ya. Lebih terbuka ya, terus bakar-bakar bendera di depan kedutaan Amerika gitu kan. Itu kan wah gitu. Lari dikejar, itu satu pengalaman banget. Iya. Seru sih yang Seru waktu itu. Dan leaflet, bagaimana membuat leaflet, terus graffiti action, itu bagaimana kita menghitung waktu untuk membuat graffiti. Oh iya. Kita belajar yang kayak gitu. Itu sana belajar juga gitu kan. Sana lebih padat sebetulnya penduduk, karena aku di sektor buruh sih padat banget daerahnya. Itu nentuin jalur juga gitu. Jalur mau kemana jadi aja sengaja memang ikut kemana gitu. Mungkin waktu itu aku lebih hafal gang-gangnya di sana daripada di Indonesia, di Jakarta. Iya. Terus kenalan sama LFS, organisasi mahasiswa. Di situ lebih banyak pembaca literaturnya lebih kaya, lebih banyak, dan bahasanya lebih nyambung ya. Jadi aku sebenarnya merasa lebih betah gitu di kelompok mahasiswa. Suka ditegur sama sefrekuensi ditegur sama yang di sama saya ketuanya. Kamu tuh jangan keseringan di sana, tugasmu tuh di perempuan. Iya, gitu kan. Kalau udah ketemu di mahasiswa juga banyak perempuan juga ya, sefrekuensi kan gitu kan. Ketawa-ketawa apa gitu. Dan militasinya kan beda ya. Iya, beda. Apalagi kalau waktu May Day itu juga yang banyak turun kan mahasiswanya sama buruhnya. Ya perempuannya ada juga, cuman antara mau lari ke sana. Ya iya sih, gimana?
Iya. Kan kadang-kadang kita butuh kenyamanan ngobrol kan. Iya, tapi ya itu banyak literatur yang dapat lebih banyak diskusi-diskusi, lebih akademis gitu ya dengan mereka. Terus dengan migran perempuan nggak terlalu banyak, nggak dikasih waktu karena harus waktu itu ke rural, ke pedesaan, kirim ke pedesaan. Karena Pak nanya, itu 2 tahun kan ya? Hampir 2 tahun ya. Di sela-sela itu tuh laporan ke sini gimana? Rutin sih nulis. Oh, Nulis. Surat, email. Surat. Mana ada email? Surat ya? Surat. Ada surat. Terus apa ya? Iya, ada kurir juga seharusnya kalau sampai ya. Ada. Kan kita nulis juga. Nah, menulis pun kita menulis seperti buku dia jurnal gitu ya. Itu kita punya kodenya. Tidak bisa kita menulis secara gamblang apa gitu. Yang kode. Jadi orang mungkin ya untuk mengaburkan dari kisah apa sih sebetulnya gitu. Ada bahasa-bahasa baru setelah di sini ya diterjemahkan lagi. Kalau kondisi masyarakatnya saat itu di Filipina sama di Indonesia, Jadi di Filipina itu apa namanya? Mirinya. Kenapa? Mirinya. Miring. Mereka itu sebetulnya ya kalau aku nggak tahu apakah itu sama dengan Indonesia gitu. Tapi yang jelas bagi itu sepengetahuan aku karena aku bersama dengan mereka ya, dengan para aktivis ini ya, bahwa masyarakat Filipina itu masih bersifat semi kolonial dan semi feodal. Dan rakyat Filipina itu dilanda 3 jenis kejahatan: imperialisme, feodalisme, dan kapitalisme birokrat. Dan itu mempengaruhi ke semua sistem, termasuk salah satunya sistem pendidikan. Itu kan lebih bersifat komersil gitu. Nah, aktivis mahasiswa di sana itu ingin merubah sistem itu, diganti dengan pendidikan lebih nasionalis, lebih ilmiah, dan berorientasi massa. Nah, sebetulnya itu juga kita tertular juga oleh itu kan gitu. Ya, itu ada programnya namanya di. Oh iya. Ilmiah. Oh iya. Oke. Nah, itu salah satunya itu. Dan kalau bagi aktivis mahasiswa di sana pada saat itu pelajar itu harus bersatu dengan kaum tani dan buruh. Pelajar apa mas? Mahasiswa pelajar itu harus bersatu dengan tani dan buruh, sehingga ada sistem deployment juga gitu. Dan apa ya, ilmu itu kan memang berasal dari kelas menengah. Oh iya. Ya kan, yang punya waktu dan punya akses itu kan kelas menengah. Iya. Minimal nggak harus mikirin makan besok gitu. Ya, nah itulah yang harus mendampingi kelas proletar itu gitu, dan kelas pekerja. Mungkin kalau di Indonesia ada kata bunuh diri kelas gitu dari yang beberapa kali. Emang sebelumnya juga udah miskin juga sih, nggak usah bunuh diri. Sebenarnya udah miskin, cuman lebih nggak mikirin aja. Nah, analisa-analisa semacam inilah yang menjadi referensi kita ketika kita sendiri balik ke Indonesia dan berdiskusi masalah kita apa sebetulnya Indonesia ini. Apakah feodalisme, apakah semi kolonialisme, gitu. Apakah kapitalisme Portugis gitu kan. Kalau secara teori mungkin bisa ditanyakan ke kawan-kawan yang pintar kali ya. Budiman mungkin lebih pintar untuk menganalisa itu pada saat itu. Cuman dinamika itu yang membuat kita semangat gitu, hidup gitu. Oh iya ya, ternyata kita menghadapi. Jadi nggak sekadar melihat tentara yang jahat suka gebukin orang, bukan sih, tapi di balik itu tuh karena ada sebuah struktur dan sebuah sistem yang membuat kita begitu gitu loh. Melihatnya tuh jadi bisa kayak terbuka gitu, lebih jauh lagi gitu. Itu awal-awal dulu itu. Nah, yang menjadi korban kalau di Gabriela lebih kencang lagi.
kebobrokan sistem itu yang menjadi korban utama itu ya perempuan gitu. Karena apa ya, karena kondisi yang demikian itu masyarakat itu mengalami krisis ekonomi terus ya, dan negaranya tidak mementingkan masyarakat sehingga industrialisasi juga dianggap gagal waktu itu. Terus banyak gelombang migrasi buruh, jadi banyak orang jadi apa namanya TKW, migrant worker, orang Filipina keluar. Nah, kalau udah begini, perempuan-perempuan di Filipina kalau udah keluar, sektor apa lagi yang paling mudah dikerjakan oleh mereka? Banyak ada yang terjebak menjadi guru-guru, pekerja hiburan. Oh iya. Kayak gitu. Berarti maksudnya ya itu kan juga sekarang terjadi sih di Indonesia ya kan. Pada waktu itu juga begitu, kenapa belum waktu itu di Indonesia? Mungkin sudah, cuman belum terbaca. Oh, kita yang belum tahu ya? Belum ada yang ngomongin aja Iya, kali ya. Ada berapa TKW saat itu, ada apakah ada pekerja hiburan di luar, kita nggak tahu. Atau mungkin belum juga karena akses keluar dibatasi. Cuman Saat itu belum ada. Karena yang kita fokuskan pada saat itu adalah sektor buruh dan tani. Itu salah satu yang membuat waktu ketika aku pulang ke Indonesia, aku melihat aku ingat banget kata-kata Nelia Sancho sama Lisa Massa. Nelia Sancho itu sama Lisa Massa itu salah satu dua orang pengurus di Gabriela, dan Lisa Massa itu ketuanya. Selama di Filipina tuh aku tinggal di rumah keluarganya Nelia Sancho. Waktu mereka di dalam organisasi itu ada fraksi gitu ya, oh ini apa yang harus diutamakan, feminisme liberal, feminisme kiri gitu kan, feminisme kuning gitu, yang pro pemerintahnya gitu, macam-macam lah. Kan bingung lah, apa sih ini yang diomongin, apa sih sebetulnya? Kan korbannya perempuan juga gitu, mana yang kan ada yang mengatakan utamanya itu pokoknya kekerasan dalam rumah tangga itu yang harus dibela dulu gitu kan. Terus ada yang bilang pada dasarnya ini adalah perjuangan kelas, ketertindasan kelas gitu loh. Jadi class action itu yang harus diutamakan ya, gitu. Nah itu ada dilema ya, aku nggak paham gitu ya, ngapain sih ini mereka gitu. Itu tuh si Lisa Massa ngomong, udah kamu nggak usah khawatir soal teori-teori itu, kamu nggak usah khawatir. Yang penting kamu menjadi pribadi yang politis. Ya kayak gitu, kamu melihat belajarlah menjadi pribadi yang politis. Iya, pada pusing kan mikirin teori ya. Ketika aku balik lagi ke sini kan juga begitu. Ini kayaknya belum waktunya untuk organisasi perempuan untuk dibuat, karena persoalan utamanya masih sangat dasar banget Indonesia ini gitu kan. Ya perjuangan buruh dan tani dulu yang diutamakan, bahwa di situ di dalamnya ada persoalan perempuan itu memang harus diperjuangkan juga gitu. Jadi bukan jadi satu sayap sendiri gitu kan? Bukan jadi satu sayap sendiri, cuman akhirnya juga banyak terkalahkan kan, banyak isu-isu domestik yang akhirnya tidak diangkat gitu. Selain tidak ada ilmunya kurang, orangnya kurang gitu. Akhirnya juga nggak ada keberanian kan untuk angkat ini. Temanku siapa nanti gitu ngomongin ini ntar lu ngomongin apa sih ntar gitu ini kan gitu. Iya, akhirnya memang Mahardika kan pada akhirnya juga jauh kan akhirnya kan. Iya. Walaupun ada akhirnya jauh kan dari maksudnya dari angkatan tua ini sampai nongol Mahardika kan jauh. Kita itu tahun berapa? 2000 zaman gua itu. Iya, 2000-an udah. 2004 Ya, 2003 2004. Prosesnya berapa lama itu? Buatan Filipina tahun berapa? 89
Oh 90. 89 itu 91 pulang. 15 tahunan prosesnya. Anjir. Berarti terbelakang banget Indonesia waktu itu, makanya secara pembacaan kelas dan lain-lain itu. Iya memang harus diakui bahwa tradisi berdiskusi, tradisi untuk berdialektika itu di Filipina itu udah maju sekali gitu loh. Makanya dan ada banyak sekali pengalaman di Filipina yang aku alami yang sebetulnya cukup membuat kita mengalami mental shock ya. Culture shock juga, mental shock juga. Nah pada saat pulang lagi ke Indonesia nggak ada waktu untuk mendigest itu atau merumuskan bersama, ngelihat masalahnya apa gitu kan. Tapi sudah mendapat juga tugas-tugas lain yang terus menerus gitu kan. Sehingga yang aku bilang tadi, ada masa di mana aku merasa sebetulnya aku alami PTSD, cuman belum selesai aja, nggak tahu ini nggak bisa ngatasin sendiri gitu kan, nggak tahu mesti gimana, jadi tetap mencari-cari gitu. Kalau untungnya aktivis, sehingga cara kita untuk menyelesaikan sebuah krisis itu adalah ingin bertahan hidup. Dan bayanganku untuk bertahan hidup adalah punya anak. Dengan punya anak kan memotivasi untuk hidup gitu. Jadi iya, saat itu aku mengalami krisis gitu. Jadi ada masa di mana aku harus bertahan, punya motivasi untuk hidup ini. Salah satunya adalah dengan punya anak gitu. Makanya pengen mau punya anak. Maksudnya itu tadi apa? Tadi kan yang Trauma ya. Trauma. oh yang kasarnya pengen mati lah ya. Bukan begitu kan sih maksudnya? Iya, kalau bukan pengen apa Lelah gitu. Lelah. Lelah ada hidup. burnout, ada rasa burnout. Ya, Pemicunya apa sih? Pemicunya cukup banyak, kompleks. Ya situasi di kawan-kawan itu kan banyak sekali persiapan, ada apa ya web istilahnya. Sibuk banget. iya. Belangguan itu tahun berapa ya? 92. Belangguan 92. Aku belum lama pulang dari Filipina. Kawan-kawan udah digebukin di Belangguan. Ketika pulang, bahkan ada kawan yang sampai trauma secara mental. Gitu. Pernah dengar cerita Belangguan? Tadi Om Demek tadi cerita itu bilang Tapi itu aja apa sekilas aja. sekilas tuh. Terus ikut aksi. Nah itu aku sama Jemba juga itu waktu itu ikut aksi solidaritas itu. Sempet juga aku digebuk. Rumah papa udah dilempar aja sama tentara gitu kan masuk. Apa sih? Nggak selesai. Speednya tinggi banget, eskalasinya cepet banget gitu. Dari satu kejadian lain gitu kan. Terus ketika di Jakarta kan sedang membentuk juga, mulai membentuk organisasi juga gitu ya. Lagi diskusi tiba-tiba kita harus lari-lari karena mau digerebek rumahnya tentara yang kayak gitu. Sementara kita punya tanggung jawab kan, orang nggak mikir kan, lu udah belum. Nah salah satu tugas aku itu dari Filipina sudah harus berangkat lagi ke Belanda, mengumpulkan beberapa literatur, buku-buku yang memang nggak didapetin. Jadi sana mengumpulkan beberapa buku sekaligus juga untuk advokasi Timor Leste. Di sana. Jadi corong sih. Iya salah satunya lah di situ. Terus pulang bawa buku banyak. Secara sendirian nih, cuma dikasih instruksi aja. Jangan naik pesawat langsung, harus berhenti gitu kan. Transit sampai akhirnya di Malaysia, nyebrang naik ke rumah itu naik bus ke Jakarta. Iya. Banyak banget. Terus nggak diperiksa ya sama imigrasi ya? Ya kan makanya turunnya di Malaysia. Kalau nyebrang makan zaman dulu mah belum ini Belum kali, ketat ya? belum ketat kan. Masih lolos aja.
sampai di sini milah-milah buku, terus bikin tim, terjemahin. Apa nama timnya dulu itu? Yang internasional itu? Apa? Yang sama Alex Kala itu? Sama Lupa. Roy juga berarti. Roy mah kemana-mana. Ini mah yang khusus untuk literasi, nerjemahin, ada bahasa Indonesia apa gitu. Iya. Kayak gitu. Dalam keadaan begitu dikejar-kejar, terus nanti bukunya harus dikubur. Aduh, nanti nyarinya kemana lagi gitu kan? Oh, Beberapa pekerjaan yang kita punya tanggung jawab, tapi juga kondisinya tidak aman buat kita gitu. Ada banyak lah. Dan situasi yang aku alami di Filipina pun belum lepas gitu kan. Masih seperti kayak orang Filipina baru datang ke Indonesia aja gitu, tapi terus melihat situasi sangat berbeda gitu. Oh, Cukup di shock, Filipina cukup udah lebih bebas sih ya. Iya, di Filipina lebih bebas. Tapi sebetulnya ada kejadian-kejadian di Filipina yang membuat aku juga agak shock sebetulnya di sana gitu. Yang nggak bisa aku ceritakan ketika kita pulang gitu kan. Ke semua selain kecuali ke kolektif gitu. Nah, itu kan harus di sendiri, harus ditanggung sendiri semua. Gimana ya? Mungkin kalian sekarang udah terbuka banget kan, jadi udah sulit untuk membayangkan situasi saat itu. Buat kita tuh harus sangat berhati-hati, terbiasa dengan disiplin, lewat aja disiplinnya. Ada aja kejadian, ya nggak, Beb? Itu aduh, banyak kali yang sebetulnya kesalahan terjadi karena tidak disiplin. Itu banyak sekali. Jadi dan tekanan itu kan buat kita itu sesuatu yang baru juga gitu. Jadi stres ya kan? Ya kayak stres. paranoid kali ya? Paranoid enggak sih, kalau paranoid bukan paranoid. Kalau paranoid kan takut ya, tapi burnout, bagaimana menghandle itu semua. Burnout ketika kita terlalu banyak umur 21 tahun ngeblank ya. burnout itu banyak sekali tanggung jawab gitu. Maksudnya Nah, terus- saking banyaknya tekanan ya kan, akhirnya jadi dan mungkin perempuan segelintir kali yang dapat tugas besar, bahkan mungkin waktu itu cuma aku kali ya, Web. Laki semua. Untuk memahami situasi aku kan nggak ada gitu, nggak ada teman curhat lah gitu. iya. Laki semua loh. Yang ya kawan-kawan perempuan yang ada di sekitarku tidak dalam kapasitas aku bisa curhat tentang Iya. tugas dan tanggung jawabku gitu, Iya. kayak gitu. Maksudnya ada yang bisa diomongin, ada yang bisa Ada, enggak, iya, gitu iya. ya. Iya, Senim ya Gitu. mungkin entah masih CA atau belum kader kan gitu posisinya. iya semacam itu. Semacam itu, Ya, ya. ya itu salah satu trigger yang membuat aku berpikir ingin punya anak. Dan karena salah satu tugas, kebetulan juga ada tanggung jawab tugas untuk interview beberapa kawan Timor Leste di Bali, ketemulah dengan bapaknya anakku ini. On the right time, right person on the right time. Jadi aku punya akhirnya hamil, punya anak gitu. Meskipun pada akhirnya single parent juga. Tapi karena yang kuinginkan adalah anak itu. Tapi jadi yang aku mau tekankan pada saat itu, kenapa aku punya kok sudah hamil gitu, tiba-tiba hamil ya karena ada krisis yang harus dihadapi. Yang saat itu sesuatu yang baru, yang nggak tahu harus bagaimana untuk mengobatinya gitu ya. Itu ada post traumatik gitu, dan harus inovasi sendiri. Salah satunya itu dengan adanya anak membuat semangat hidup lagi. Bukan pelarian ya, bukan beda ya. Mungkin bisa jadi pelarian, tapi enggak ya. Kalau pelarian enggak, karena anak memang pengen sekali.
Berarti ini berkorelasi sama yang gua tanya sama lo itu yang dia bilang, dari mana kemampuan membajak akses teknologi gitu. Berarti salah satunya dari proses belajar ini ya, yang dari luar. Iya. 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 Ya karena partai menyediakan, partai menyediakan Mereka supply-nya kan berarti harusnya ada dong. Iya. Kalau partai menyediakan itu. Oh. Ya dia cerita nerjemahin buku juga berarti kan ini yang bawa. ya Ya. yang hal-hal begini ini kan tidak akan dibuka sampai mungkin ya setelah sekarang aja udah Iya, dibuka betul. gitu. Dan tidak ada yang pernah menanyakan ini mana buku ini. Saya nanya, justru gini loh. Ya kan ada kawan-kawan eksil di luar, terus ada. Bagaimana cara sampai sini? Itu yang dijelasin. Iya. Saya pikir ternyata dipaketin. Iya. Paketin. Emang Amazon. Iya, orang di tempat Royonya busit punya lain deret. Wah. Terus dia bilang, berarti materi yang gua dapat pas pendidikan hasil saduran buku semua ini, Om. Ya iya, siapa lagi yang mau nerjemahin? Itu aja orang-orang ada yang bantu, kadang-kadang kayak Google terus nerjemahinnya atau enggak, gimana lu bisa paham? Iya juga ya. Iya itu salah satu pekerjaan yang apa ya, dianggap nggak penting dulu. Penting nggak penting. Berarti ilmu soal gerakan perempuannya di sini nggak bisa diaplikasiin ya? Tidak dipakai dulu. Belum. Apa ya, dinamikanya berbeda ya. Pada saat itu dikatakan di Filipina lebih terbuka. Mereka sudah bisa berdebat di gerakan perempuan ya. Mereka sudah pada tahap misalnya tidak masyarakat misalnya buruh, ibu-ibu yang jualan di pinggir jalan itu, orang kaum miskin kota itu yang tinggal di daerah perkampungan kumuh itu mayoritas sudah menjadi bagian dari sebuah organisasi. Itu kesadaran politiknya udah tinggi, apalagi buruh gitu ya. Ketika masuk ke pedesaan, ke dalam petani-petani perempuan, mereka basically udah bahasa Inggris pun udah bisa gitu kan. Terus dan sudah mempunyai kesadaran politik yang cukup tinggi juga ada gitu. Tahu pemerintahannya seperti apa, tahu dan bisa, dan sudah bagian dalam organisasi juga. Udah mayoritas itu. Tadi kan katanya setelah Marcos jatuh ya Kak? Iya. Mungkin prosesnya mereka kan duluan dijatuhin Marcos kalau nggak. Makanya jadi tradisi organisasinya ya nggak pernah mati. Sementara ketika pulang ke sini paling arisan dari kuliah sini urusannya gitu kan, dan masih berkutat pada persoalan besok makan apa, domestik. Ya, iyalah orang ngomongin feminis liberal, feminis radikal. Berarti ilmu perempuannya itu dikemanain ketika di Indonesia? Itren sendiri. Sendiri kan dia? Ya paling jadi buku kali, nggak tahu. Yang pasti sih materi perempuan gue udah pernah baca. Kita harus berterima kasih sama organisasi perempuan yang muncul kemudian. Bukan karena aku ya. Tapi kayak Namitra gitu kan. Udah ada gitu. Mereka mempunyai ilmunya sendiri, mereka berafiliasi dengan kelompok perempuan yang lain juga di luar negeri gitu kan, yang berusaha untuk mempopulerkan dan mentransfer ilmu juga di sana. Berarti maksudnya kalau dari kitanya sendiri memang nggak ada gitu. Tanda kutip PRD ya? PRD belum sempat untuk mendiskusikan kayaknya.
untuk mendebatkan apa ya, benar-benar skala prioritas. Bagaimana kita mau ketika memilih prioritas, bagaimana kita bisa lalu bicara mengenai isu misalnya Feminis. jangankan feminis lah, Setara gender aja. kesetaraan gender ya, persoalan perempuan, guru perempuan, soalan guru perempuan misalnya, untuk melihat itu, ya itu pasti akan, oh ya itu akan dibahas di sektor perempuan kayak buruh gitu kan. Tapi pada saat yang bersamaan, kawan-kawan masih harus untuk mencari formasi yang paling tepat untuk gerakan di Indonesia ini, untuk semuanya, dengan eskalasi politik di pemerintahan yang ada, dengan represi militer yang ada gitu. Kawan-kawan sendiri masih harus untuk menentukan taktik dan strategi yang harus dikerjakan. Itu kita bicara pada tahun 93, 94, 95, ya kan, tahun-tahun itu. Ya, nggak kepikiran lah, baru-baru mikirin. Iya, ada prioritas lain. Bahkan menentukan, oke, kita melakukan kursus politik, purpol, materinya apa aja. Bahkan untuk memikirkan itu pun perlu waktu yang sangat panjang kan. Tapi itu berapa lama itu menentukan purpol itu? Kalau kata si Ismu, Skepi. Iya, Kalau Skepi tahu, tapi dia yang lain. Aku yang pernah bersinggungan dengan Skepi. Jakarta. Iya. Oh iya. Wih, banyak di Jogja ya? Iya, Jogja, Jakarta, mana-mana sih. Enggak, maksudnya waktu aktif itu tadi Jogja baru benar. Jogja, sering ke Jakarta, lebih sering pulang dari Filipina, aku lebih sering di Jakarta. Dan harus ke Belanda juga kan. Beberapa pekerjaan lebih tenang dikerjakan di Jakarta, kayak translate, tulis. Kalau di Jogja itu organisir, waktunya kita nggak ada. Kalau tadi ke Belanda itu selain cari literatur, kan tadi dibilang soal gerakan Timur-Timur ya. Gimana cara membangun solidaritas atau campaign internasional? Dibantu kawan-kawan di Belanda. Tapi pada saat itu kita sebetulnya waktu kawan di Belanda itu banyak memfasilitasi kita untuk speak up. Dulu sempat kok aku dibawa ke Amnesty International, speak up soal Timor Leste juga, sama kawan yang di penjara itu 3 orang. Terus jadi ada acara kebetulan ada acara Human Rights Conference PBB di Wina di Austria. Nah, momen itu dipakai oleh kita itu Asia Pacific Student Association. Itu sebetulnya kelompok asosiasi mahasiswa dari Asia Pasifik ya, untuk ya kawan-kawan aktivis kiri juga, untuk bersama-sama datang ke konferensi itu dengan membawa masing-masing agendanya, dari negara ini apa. Ya kebetulan dari Indonesia aku bawa agendanya adalah Free Timor Leste. Itu jadi peserta atau kita aksi gitu? Peserta resmi suci itu, dan ikut. Nah, sepulang dari sana ke Belanda untuk advokasi, ya kita memperkenalkan lah tentang gerakan di Indonesia yang terjadi, ke kawan-kawan di Belanda eksil yang jadi supaya ada update ya gitu. Ya orang di sana ya atas nama maksudnya siapa ya yang ada nama organisasinya nggak sih yang terima waktu itu? Aku sih
lupa. Secara detailnya aku lupa. Tapi ya orang-orang Maksudnya, Belanda. ini saya dari PRD gitu, enggak gitu kan? PRD belum ada. Ya enggak, maksudnya organ apa gitu, maksudnya di apa cuman ini kan ada asosiasi pelajar se-Asia Apa Pasifik. ya? Eh, Maksudnya tampilnya kakak dari Ntar dulu, aku lupa ya. Ntar dulu, ada kartu namanya waktu itu aku lupa. Apa namanya, Web? Lupa. Kalau ditanya mendadak gitu ada. oh ada Ada. organnya gitu, Mas. Ada. Dari Indonesia Ada. organnya ini Ada. gitu. Ya, nama pada saat itu tuh Oh namanya ya kita secara taktis kita buat aja gitu ya. eh, Yang penting ada itunya, ada apa namanya namanya gitu. oh maksudnya berarti nggak secara legal yang berhubungan gitu enggak? Hmm. Ya buat mengaburkan juga posisi kali. Ya ada yang tahu, iya. Jadi saat itu sebetulnya beberapa kawan di Belanda yang mau fasilitasi untuk kita bisa campaign situasi di Indonesia, baik di Belanda sendiri maupun di luar Belanda. Waktu ke Inggris kebetulan bisa kontak dengan Amnesty International, jadi enak bisa bicara. Terus ya jadi keberadaan aku itu sebetulnya adalah pada saat pembuatan fondasi PRD itu. Ketika PRD itu sudah terbentuk, aku tidak ada di dalamnya, cuma menjadi simpatis saja, mendampingi, terus gak pernah kemana-mana juga gitu kan. Ya minimal ngasih dana gitu, ada makan bareng gitu kan, gajian gitu. Iya. Kalau jadi corong di internasional itu kan gampang banget dilihatnya sama negara ya, sama pemerintah Indonesia. Makanya pulangnya kan mentrok sana mentrok sini. Tapi kan harusnya datanya tahu dong pemerintah dong. Ya, mungkin nggak dianggap kali karena perempuan. Mungkin salah satu keuntungan menjadi perempuan itu kadang tidak dianggap Penting. harmful, membahayakan. Jadi menjadi justru bisa menjadi konektor gitu loh, bukan divider. Nah, pekerjaan aku setelah aku setelah aku punya anak itu, kan sekolah nggak bisa selesai. Tapi kan bukan orang bodoh juga gitu kan, hanya karena situasi nggak bisa menyelesaikan sekolah itu. Tapi kan tetap harus survive, harus bekerja, harus earning money, tapi juga tidak bisa meninggalkan organisasi lah ya gitu, tetap harus organisir. Pekerjaan yang bisa aku ambil saat itu karena berdasarkan pengalamanku itu menghindari bekerja dengan LSM lokal yang gitu-gitu, karena takut ketahuan siapa aku gitu kan. Karena itu yang membuat aku bisa bekerja selalu aku bekerja dengan entah itu orang asing seperti Makimura atau organisasi asing gitu. Nah, tapi pekerjaan yang aku ambil pun tidak pernah jauh dari risiko juga gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin gara-gara ada mindset yang udah kebentuk. Sehingga dari awal sampai terakhir ini pekerjaanku selalu berhubungan dengan pasca konflik dan bencana alam. Karena selama bertahun-tahun itu hubunganku selalu dengan konflik. 98 ketika sebelum aku pindah Jakarta, kawan-kawan masih sibuk di Jakarta, aku udah ke Atambua karena referendum Timor Leste itu banyak pengungsi, banyak orang Timur yang mau berhubung Indonesia katanya. Oh iya. Mengungsi kan, tetapi di Atambua terjadi represi di sana. Nah, aku terbang ke sana dengan Viswin Japat untuk Advokasi. bukan advokasi, untuk assessment
melihat seberapa jauh bantuan bisa turun, sekaligus juga menyelamatkan beberapa kawan yang memang minta tolong dibantu keluar dari situ. Kegiatan gua saat itu. Setelah itu selalu nggak bisa yang biasa aja, yang berhubungan dengan konflik aja ada, terus masuk dengan organisasi yang berhubungan dengan konflik di Maluku, ya Kalimantan, gitu. Terus akhirnya berhubungan dengan bencana alam, semua jenis bencana sampai tsunami itu. Dan setelah itu aku bekerja untuk ngurusin peringatan dini tsunami. Lama 13 tahun lebih di organisasi di Indonesia. Tsunami 2006 2004 Desember 2004 Desember. Jadi nggak pernah lepas dari itu pekerjaan. tetap masih bersinggungan ya kamu gerakan ya. Iya. Maksudnya gerakan sosial ya. Iya. Dan itu sesuatu yang baru dihadapin di Indonesia juga, sehingga pada saat itu juga sebetulnya pemerintah aja gagal untuk menghadapi bencana, menghadapi konflik seperti apa gitu. Pemerintah ya harus dibuat semacam SOP-nya kan. Nah, step by step untuk sebuah step by step untuk menyelesaikan persoalan gitu, bagaimana melakukan kajian yang Recovery begitu. Ya sebelumnya ya dari recovery itu belakangan, dari persiapannya gitu kan, mitigasinya gitu, itu untuk konflik dan untuk bencana itu kan juga ilmu-ilmu yang baru juga gitu. Dan aku banyak dapat di Filipina sebetulnya, makanya itu harus bisa aku terapkan gitu di situ, bisa banyak sumbanganku di sana. Salah satunya pada saat aku di Filipina itu Gunung Pinatubo meletus, jadi ikut di sana juga ada experience-nya didapat gitu. Ya hal-hal yang kalau ditanya apa yang dapat Filipina, banyak banget ya. Yang paling kasar lu mobil komando tuh. Iya. Mobil komando banyak sound gua. Kan kasarnya begitu. Maksudnya gua yang lihat duluan. Ya, gua lihat duluan. Ya, gitu kan. Bahwa siapa yang nyiptain kan inspirasi maksudnya. Kan pasti kan pernah cerita, nggak mungkin. Oh, di Filipina tuh begini. Sekarang Indonesia lebih kuat, lebih hebat lagi. Ada horeg gitu. Tapi gede banget. Iya. Tapi nggak dipakai asik, dipakai joget-joget. Aduh. Ya maksudnya hebat lu. Tapi ngajarin nggak ada lu. Nggak ada yang ngajarin. Iya maksudnya. Tapi kan pasti terlepas apapun orang yang bikin itu pernah dengar cerita. Dia pernah dengar cerita dong. Nggak mungkin dia ujuk-ujuk bisa bikin mobil komando dengan sound system di mana-mana ya kan. Oh, kalau cerita di pedesaan lebih hebat lagi. Ya, ini kan yang memang orang-orang nggak tahu ya kan. Tahu kalau nggak cerita mana tahu bah. Ini benar-benar kepingan baru yang saya tahu ya. Jadi, satu hal yang aku mau ceritakan tentang PTSD tadi ya. Hari-hari terakhir gue di Filipina sebetulnya kurang baik. Waktu itu aku di deploy di Davao, tahu Davao kan, di Filipina Selatan. Di kepulauannya Kepulauan gitu. Yang ada kelompok Islam Moro. Moro kan? Tapi nggak ada hubungannya sama Moro. Kan setiap kali kita di deploy selalu ada istilahnya orang tua angkat. Kalau kita tinggal tempat tinggal, itulah ayah dan ibu kita gitu. Nah, ternyata di Davao itu orang tua angkat aku itu bukan sekedar tani biasa gitu. Ternyata punya posisi yang cukup penting di gerakannya.
dan menjadi target militer di sana. DPO kan? DPO. Satu malam aku ada di sana, dia dibunuh sama sniper gitu. di depan keluarganya, di depan anaknya gitu. Nah di situ aku dibawa lari gitu, aku sempat blank. Sebetulnya aku blank. Kejadiannya itu kayak apa ya? Kayak ada amnesianya dari situ. Kok kemana dulu gitu. Tapi yang aku ingat, aku sudah dalam perjalanan ke desa lain, namanya Desa Mati lagi di situ. Jadi kayak dikasih ke safe house itu gitu loh. Terus saat itu aku mikir, ngapain aku dibawa lari ke sini gitu kan. Kalau mereka mau ngincar aku mau udah dari kemarin juga udah kena gitu kan. Udah nggak dianggap lah gitu. Terus mau sampai berapa lama gitu di tempat ini, udah nggak enak, nggak gelisah gitu. Terus aku minta sama partnerku di situ, partnerku di kerja ya, kolektif, mau balik ke Davao gitu, mau ikut pemakaman. Nggak apa-apa, tenang aja kalau memang udah di sasaran udah kemarin gitu kan. Karena nggak betah, malah kayak diasingkan gitu di desa itu. Mau ngapain gitu. Terus balik lagi ke sana, ke Davao, pas pemakaman gitu, suruh pulang sama Ledia Sancho. Udah nggak mau, jadi dibatalin semua kegiatanku di Davao, pulang ke Filipina, ke Manila. Terus suruh cooling down, terus tawari, kamu mau terus apa mau pulang? Nah kayaknya aku juga pulang aja deh gitu. Karena itu cukup traumatis kan. Dan tapi sebelum pulang aku diajak jalan-jalan dulu ke Korea Selatan sama Ledia Sancho. Ketemu sama mahasiswa sama guru di sana. Tukar cerita gitu sama guru migran juga di sana gitu ya. Ketemu semangat lagi juga ini, aku pikir Ledia Sancho dulu mungkin dia memang salah satunya ngobatin PTSD ku sehingga kayak di distract gitu. Oke, harus sebelum lu balik, yuk ikut jalan-jalan dulu gitu ke Korea. Ini dibawa ke Korea Selatan, terus balik lagi ke Filipina, baru setelah itu pulang ke Indonesia gitu. Itu hal-hal yang nggak bisa aku ceritain berpuluh-puluh tahun sama siapapun. Nggak bisa cerita bahwa ada orang mau mati ditembak di sebelah itu nggak bisa gitu. itu ngeri kan. Saat itu Filipina Filipina itu sudah ada gerakan PB-nya kan? Iya. Karena mereka maju banget. Iya. Tapi ditembak depan mata dia anjing mati. Kan gitu kan ya. Itu hal yang pada saat aku di sana sebetulnya itu hal yang biasa ya. Aku pun pernah mendengar tembakan atau apa gitu, tapi nggak menyaksikan sendiri. Ya kalau yang gue rasain kan aksi chaos ya. Saya di tangga, kan itu 2 lantai. Jadi lagi ngobrol, si bapak ibu di bawah sama anaknya nyiapin makan, mamang aku duduk di tangga gitu kan. Bahasa Davao kan beda dengan bahasa Tagalog. Kalau Tagalog waktu itu aku bisa paham, Davao kurang terlalu, jadi Bisaya ya, bahasa Bisaya agak terbata-bata sambil berusaha untuk memahami ngomong apa. Kalau sama aku lebih ke bahasa Inggris justru mereka. Lagi duduk di tangga itu. Satu aja. Langsung. Mereka langsung pergi. Maksudnya nggak gerbek gitu. Nggak gerbek gitu. Mereka langsung tembak pergi aja. Ya sampai. Berarti antara aparat atau apa? Dan itu aku blank setelah itu. Siapa yang bawa, siapa yang nyeret gitu. Aparat. Pokoknya tahu tuh udah di mobil aja. Itu bisa jadian sampai blank, itu bisa. Shock lah ya. Saya nggak demo ya. Tapi cerita itu pun tidak keluar banyak karena memang posisinya memang tidak di atas.
hanya Delia yang tahu ya, karena memang lagi ikut di gerakan bawah ya, jadi itu cerita yang harus diceritakan gitu. Nah, banyak hal yang begitu juga, baratnya gini, begitu juga di kawan kita pada saat itu. Ketika membuat fondasi itu, banyak sekali hal-hal yang sebetulnya bahkan kawan-kawan sini mengalami tadi tidak bisa menceritakan apapun lah gitu ya, dinamika yang terjadi gitu. Mungkin nanti 1-2 orang akan bercerita hal-hal yang baru gitu kan, yang baru didengar. Ya itu kayak ini baru ini. Saya nggak ada bayangan sama sekali. Makanya saya agak bingung ya. Ini Makanya baca ini, baca supaya lebih paham gitu. Beruntung karena itu privilege buat saya, karena tidak banyak kawan yang belajar sampai sedalam itu dan selama itu di Filipina. Karena setelah itu kayaknya nggak ada lagi ya. Ada bareng sama aku, cuman dia pulang dulu ya, dari Uli. Maksudnya setelah itu ya mungkin ada untuk organisasional lah ya, untuk ketemu, ada kegiatan apa gitu. Kalau ini istilahnya deploy ya, deploy belajar nyuri ilmu. Ditransfer ilmu. Oh, transfer ilmu bahasanya ya. Cuman aku masih terlalu muda kali, terlalu belum matang gitu dalam organisasi. ini kayaknya banyak diedit ya, harus Iya. Nggak tahu sih, kalau menurut gue sih nggak apa-apa. Ini nunjukin kecanggihan PRD loh. Iya, bener nih, nggak tahu menurut gue ya. Iya, tapi Ada ini hal baru yang orang gua rasa nggak tahu deh. Lah iya, makanya kan ini nandai kecanggihan. Oh, orang PRD dulu canggih loh. Lu mana kepikiran sih? Coba sekarang mana kepikiran sih? Berarti kan mereka memang PRD niat banget belajar untuk Tapi di sini ada yang beda. Oh iya, Aman. Ada, tapi yang soal yang didakwa itu kayaknya nggak diedit sama Linda, nggak masuk. tapi maksudnya ke Filipina itu Pak. Filmnya ada, cuman ya ya showcase-nya ini nggak yang di pedalaman. Buat bangkitin heroisme anak-anak zaman sekarang harus dapet itu canggih gitu. Wih, hebat banget ini, kayak film-film kayak gitu kan. Ya, Gila ini enggak. Gua beruntung banget loh. Gua generasinya jauh banget. ya jauh. Bisa ngedenger sini tuh. Iya. Kalau dengar nama, kan dengar nama Kak Bibi nggak tuh? Si Om Dengar, ada satu waktu dong. Tapi Ngapain ngobrol, aja loh. kenal, ini orang ngapain aja. Dan kebanyakan orang-orang sorry. Kebanyakan orang-orang nggak tahu di sini ngapain aja sih sebenarnya. Nggak banyak yang tahu. Kalau saya sempet dengar HI-nya partai dulu, gitu. Ya Gitu. Saya dengar gitu. karena memang harus ada legitimasi kan, pergi keluar ya memang. HI-nya Pak Karun yang ngomong. HI-nya partai dulu gitu. Betul, dapat cerita. Aku masih simpan loh alamat-alamat kontak dari Belanda, harus turun di Singapura, lalu nyebrang ke mana, Malaysia, lalu sampai ke Malaka, terus kontak siapa-siapa aja yang harus dihubungi gitu kan. Dari situ nginep semalam di hotel mana gitu kan, terus pesen ferry gitu, nyebrang naik bus gitu kan, 4 hari kali ya sampai ke Jakarta. Itu sampai sekarang kayaknya aku masih simpan gitu kontak-kontaknya. Itu buat aku bersejarah banget. Wah, Masih berhubungan sama mereka. Wah udah enggak ya. Udah. Karena sebetulnya yang dihubungi itu siapa yang Cina itu, Malaysia itu
itu dia tidak aku tidak bertemu langsung dia, tapi dia memberikan kontak seorang keluarga. Aku masuk ke keluarga itu, ikut makan di situ, dari situ sambil nunggu bus nanti pergi kemana, dan keluarga itu udah tahu dan nggak banyak ngomong, mereka udah tahu akan ada aku datang, udah disediakan bubur apa namanya di Singapura itu apa kan, bubur udah ngobrol gitu kan, terus udah selesai udah terus jadi di cuman transit aja, udah makan terus aku pergi lagi sampai ke Malaka. Di Malaka udah hotel ini ya gitu, jangan yang mana-mana gitu. Udah sampai di hotel situ udah tutup kunci pintu karena aku takut tuh, karena di pelabuhan ya, takut perempuan sendiri lagi kuat tasnya segede kursi ini kan, itu udah berat banget. Film itu ya, film James Bond. Iya, kan gue bilang gitu, itu canggihnya gitu. Bahasa gue lah canggih ya, canggihnya gitu. Maksudnya mereka punya apa ya? Visi ya itu ya judulnya kali ya. Ya ideologi lah. Kalau nggak ada ideologi mana mau bikin gitu. Ya, Oke lah, ya ideologi ya. Ya sampai kayak gitu lah. Berarti emang niat banget. Ya yang padahal setelah 98 kan kita tinggal nikmatin doang berarti ya kan. Berarti dengan begitu sedih nggak sih melihat kondisinya? Sedih. gerakan itu tidak hanya cukup menjadi besar ya, tapi harus mempertahankan kekuatan mereka secara ideologi, politik, dan organisasi. Nah sekarang ini kan sepertinya belum besar baik ideologi, politik, dan organisasi, stuck. Ya nggak? Ya, kau aja nggak tahu. Oh iya, apanya nggak tahu. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Tapi buat aku, dalam kondisi apapun, situasi apapun, itu yang namanya toxic masculinity tetap hadir. Jadi perempuan itu nggak ada pilihan lain selain tetap melawan. Bahkan di dalam partai. Bahkan di dalam partai apapun. Itu nggak akan hilang. Oh tapi aku kalau diskusi ini intermezzo aja ya. Nelia Sancho itu dulu beauty queen. Apa beauty queen tahu ya, beauty queen putri di Putri Filipina. Terus akhirnya memilih untuk masuk berjuang jadi apa namanya aktivis, ditangkap, penjara, terus disiksa gitu. Dan dia tetap bertahan, dan dia sangat pintar, sangat kritis. Terus dia masuk di organ perempuan juga, salah satunya ya, ada penugasannya di organ perempuan di Gabriela itu. Dengan gayanya yang halus, santun gitu. Itu dia tetap pemikirannya tuh nggak hilang kritisnya. Meskipun posisinya mengharus, dia mau di DPR, mau di tengah masyarakat, di apa, dia tuh bisa menampilkan dirinya ya seorang yang santun dan cerdas dan nggak takut gitu. Dan masih ada kawan sudah meninggal karena cancer kalau nggak salah ya, berapa bulan lalu, berarti berapa tahun lalu. Ini sedih banget tuh aku dengar. Lama sama dia. Nah dia itu pernah dalam diskusinya, salah satu diskusinya sama aku tuh pernah bertanya gini, panggilan aku bukan itu waktu itu, menurut kamu prostitusi itu salah bukan? Harus dihapuskan nggak? Padahal itu waktu itu aku mikir, bukannya ini taken for granted, bukannya itu udah nggak usah jadi pertanyaan lagi. Emang itu salah, harus bubarkan gitu loh. Mindsetku pada saat itu, aku pikirku begitu. Nah dia kok nanya begini ya? Nah justru pertanyaan itu yang membuat aku berpikir, itu untuk kasus perempuan ya.
pertanyaan Nelia itu men-trigger aku untuk berpikir lebih jauh mengenai bukan hanya prostitusinya, tetapi sistem yang dibalik keberadaan prostitusi itu sendiri. Intermezzo bagaimana kita bisa, ya zaman aku di sana ketika aku di Filipina, bagaimana aku sudah diajak untuk berpikir sangat Ya. progresif sekali gitu, membuka lebar pandangan liberalisme itu semacam apa, komunisme itu semacam apa, sosialisme itu semacam apa. Itu di sana itu tidak hanya teori, tapi aku tuh ditunjukkan gitu loh, seperti apa gitu. Maksudnya praktek di Iya, kondisi di lapangannya. di lapangan Kalau aja. kelompok Islamnya Iya. gabung nggak di Gabriela itu? Enggak, Oh enggak. kelompok Islamnya pada saat aku di sana Sendiri. itu tersendiri. Itu aku agak sedih di sana karena apa? Menurut aku pribadi masih sangat terbelakang. Jadi mereka uneducated gitu, jadi ketinggalan Islam secara ajaran pun menurut aku mereka lebih apa ya, Seperti konservatif. Lebih konservatif. Yang bilang anak-anaknya aja Kak. Pada saat aku di sana ya, baik-baik sih. Orang aku datang ke sana aja aku harus berlindung di belakang ayah angkatku itu, gak berani aku untuk berhadapan langsung. Takutnya lama. Karena oh, tapi bersinggungan di lapangan. oh iya, mereka baik, bersinggungan. Tidak musuhnya sama, yaitu Pemerintah. pemerintah. Jadi mereka akan di lapangan, oh ini orang kiri, oh ini orang. Oh, Seru sih ya sebenarnya. iya ya. Di sini mah pukul-pukulan kan, atau dipukulin lagi. Iya, betul ya. Iya. Baru sadar aku ya. Iya ya. Nah, Kan bisa hidup damai ya. Iya. Ya karena mereka iya sih, minoritas. Iya sih. Enggak masalahnya kan di sini kan memang wataknya udah dibentuk. Ini komunis bangke kan gitu. Ya sebetulnya di negara. sana juga sama. Bahkan di waktu aku di sana juga ada semacam kayak PP kali ya kalau di sini ya. Bukan undang-undang tapi kayak peraturan presiden, kepres itu, presiden bisa untuk menangkap orang yang dicurigai subversif gitu, dan ada kelompok-kelompok vigilante lah istilahnya yang ya kayak gitu di sana, ormas di sana yang suka menculik, membunuh yang dianggap komunis gitu. Anti komunisnya tinggi banget di sana. Tetap. Cuman nggak separah di sini juga. Kalau di sini trauma massal itu kayaknya tinggi banget di sini. Kalau di sana kelompok anti-komunisnya Katolik. Nggak juga. Tidak mengatasnamakan agama ya. Oh, enggak Aku kalau nggak ada memori itu. kalau di sini kan dipukul sama kelompok Islam kan. Iya. Tapi kalau di sana berarti nggak dipukul sama kelompok Katolik. Kelompok pemerintah, kemarin sih. Kelompok pemerintah. Yang pro dengan rejim campur gitu. Tapi tidak atas nama agama. Aku nggak punya memori itu, nggak tahu. Kayaknya enggak. Kan Islam Ya mungkin ada mayoritas juga. di sini Mungkin ada doang. juga. dan nggak Sana demokratis mayoritas- di sini doang. Sana mayoritas Katolik juga dan konservatif juga. Maksudnya Islam mayoritas di sini doang Indonesia, dan Islam apa tadi nggak demokratis di sini doang. Kalau menurut gua ya, kenapa jadi timbul itu, dan sentimennya kan dibentuk gitu loh. Ya gini. Ya, ingat aja film G30 soal Al-Quran baca kayak itu kan, itu masih inget di otak gua tuh. Dan itu gimana? Apa lagi? Sudah nanti saya Baca dulu. Ini buat kalian berdua bisa dibaca